Seekor kura-kura berubah jadi legenda. Itulah yang terjadi di Desa Belawa, Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Banyak cerita perihal dari mana datangnya kura-kura di tempat ini. Yang paling kondang adalah cerita seorang pertapa yang dikutuk menjadi kura-kura karena menyobek Al-Quran. Masih banyak versi lain yang belum jelas kebenarannya. Yang jelas, mitos terlanjur menyebar dari tempat ini. Termasuk kabar khasiat air sumur yang bisa mengabulkan segala keinginan. Benarkah semua cerita itu? Malam ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Cirebon yang bernama Cikuya Belawa. Dan mitos yang berkembang di masyarakat setempat bahwa kura-kura yang berada di sini berasal dari sobekan Al-Quran. Benarkah demikian? Di sebelah kanan saya ada Bapak Yayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan Pak sejarah dari tempat ini? Konon ceritanya mulai tergenda daripada masyarakat Belawa bahwa dulu ada semacam patilasan syekh yang namanya dulu adalah Syekh Datuk Putri. Dia dulu punya semacam musuh atau orang yang tidak senang dengan syiarnya. Jadi dia ada semacam peperangan dan ada sehari Quran yang tercecer dan disobek-sobek. Lantas itu dibuang di kolam. Jadilah kura-kura. Nah, kalau Bapak lihat sendiri nih, pernah nggak mengalami kejadian entah penampakan atau mendengar suara gaib di sekitar sini, Pak? Di sumur tua ini. Itu ada apa, Pak? Ada semacam suara ledakan atau air itu kayak membeku gitu. Apakah ada orang-orang yang sering berkunjung ke tempat ini, Pak? Banyak juga yang konon ceritanya gitu, minta semacam pengasihan gitu dari sumur tua yang ada di sebelah kanan. Terima kasih Pak Yayat atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Setelah mendengar cerita dari Pak Yayat nih, tanggapan dari Kang Ujang sendiri itu bagaimana? Ya, ini sangat menarik sekali ketika ada mungkin cerita zaman dulu ada yang menentang terhadap Islam dan mereka jelas-jelas tidak percaya dengan adanya Al-Quran dan Al-Quran tersebut dibuang dan ketika dibuang itu menjadi kura-kura. Oleh karena itu insya Allah pada malam hari ini atas izin Allah akan mencoba untuk berinteraksi apakah benar cerita tersebut. Baiklah Kang Ujang, hal apa yang akan kita lakukan untuk pertama kali? Kita akan melakukan mediumisasi untuk mencari keberadaan info-info tersebut. Boleh, silakan langsung saja. Iya. Tak mau membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tenangkan diri Anda. Anda siapa? Datuk Bodas. Anda penunggu di sini? Sudah berapa lama Anda di sini? 200 tahun. Anda itu tinggal di sebelah mana? Di Pohon Gede. Di Datuk Bodas, tahu cerita tentang tempat ini? Tahu. Bisa diceritakan ke kami? Bisa. Bagaimana? Sejarah Belawa ya, anu babat tadina Ibu Putal. Ibu itu tahu mana? Ibu Putal di Jata. Terus apa yang Anda tahu tentang ini? Jadi kami tadi bertapa di dia, kaburangan, di tabna di barang itu jadi kuliah Bodas. Sama siapa itu lemparnya? Sama saya. Loh, kenapa Anda melemparkan Al-Quran itu tidak salah? Bukannya Anda yang mengajarkan di sini yang kebaikan? Jadi bukan Al-Quran kita Jawa kuna. Kenapa Anda melakukan hal itu? Karena kaburangan. Kesialan kenapa? Bertapanya batal. Dan kitab Jawa Kuno itu punya Anda atau? Punya guru saya. Siapa guru Anda? Di Mangtapa. Mangtapa yang dari Gunung Ciremai itu? Iya. Sudah lama Anda berguru dengan Ibu Mangtapa? Sudah lama. Kenapa Anda bisa kok ada di tempat ini gitu? Dari sana terus ke sini? Karena saya bertapa di sini. Nah, bertapa itu dalam tujuan apa? Apa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau sebatas untuk
Anda menggali kesaktian Anda atau seperti apa? Menggali kesaktian saya. Ada berapa makhluk sejenis Anda di sini, Ki? Banyak. Seperti apa wujud mereka? Seperti binatang-binatang. Dan apakah banyak orang-orang yang melakukan pertapaan di sini? Banyak. Dan semuanya untuk mencari ilmu atau kesaktian seperti itu? Mencari pesugihan banyak ya. Kemudian Anda mengabulkannya atau bangsa Anda mengabulkan? Enggak, karena dia selalu meminta. Emang langsung minta ke siapa? Ya, sama sang pencipta. Dan saya pernah mendengar cerita tentang adanya Syekh Datuk Putih. Siapa dia? Datuk Putih itu orang yang sudah tua, yang sedang bertapa di sini. Bersama Anda? Apa yang dia lakukan di sini selain bertapa? Dia menjaga daerah kampung sini. Kitab-kitab itu bisa menjadi kuya-kuya seperti itu karena kitab itu sakti. Apakah ada arti kura-kura sendiri? Kutukan dari siapa? Katanya kitab itu menjadi kutukan. Gimana ceritanya? Karena saya kesal yang disumpah menjadi kuya bodas. Oh, Anda yang menyumpahin kitab itu? Iya. Oh, Anda menyumpahin kitab? Punya kitab itu Anda yang pelajarin. Jangan ngawur gitu, Pak. Anda kan sejarah tempat ini. Pergi aja ya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Tuhan, Anda tidak mengenal Allah ya? Allah Akbar. Subhanallah. Tuhan. Lama, mediator ada. Mediumisasi berlanjut lagi. Bisa tenang. Assalamualaikum. Duduk. Assalamualaikum. Kami datang baik-baik. Duduk. Assalamualaikum. Enak ya. Anda bukan Muslim ya? Bukan. Siapa nama Anda? Hidau. Anda penghuni asli sini? Bukan. Di mana asal Anda? Saya dari Cilacap. Dari Cilacap, kemudian ke sini tinggal di sini atau hanya mampir? Saya hanya mampir bertamu. Sudah lama Anda bertamu di sini? Sudah lama. Kenapa Anda bertamu di sini? Karena di sini tempatnya ramai. Saya hanya minta Anda tolong ceritakan asal-usul daripada Belawa. Itu tahu ya. Oh, kenapa tidak tahu? Saya takut. Siapa yang Anda takuti? Takut di sana. Itu dia siapa? Dia penghulu asli di sini. Tujuan Anda di sini apa? Saya mencari teman. Untuk apa emang? Apa teman untuk menyekutukan Allah? Iya. Oh, berarti ada orang-orang yang ritual itu untuk melakukan pesugihan apa itu? Ada. Anda ajak semua ya? Kenapa? Itu tidak boleh loh. Saya sangat senang. Sebenarnya apa sih yang masyarakat lakukan di sini? Minta apa sama Anda? Ya, minta biar sukses. Kemudian Anda mengabulkannya? Mengabulkan. Emang Anda bisa mengabulkan? Ada lagi yang bisa mengabulkan. Saya cuma perantara. Anda perantaranya, kemudian ada yang bisa mengabulkannya lagi? Ada. Makhluk sebangsa Anda? Iya. Siapa dia? Itu pemimpin di sini atau Anda ketuanya? Ketua saya. Siapa namanya? Saya tidak mau menyebutkan namanya. Saya takut. Memang kalau Anda menyebut namanya, apa yang akan dilakukan terhadap Anda? Dia akan mengusir saya. Ya tahu sih, usir aja karena Anda kan mengajaknya nggak benar. Tidak. Saya sudah senang di sini. Anda ini sudah berapa lama sih di sini? Sudah lama. Kenal tentang Syekh Datuk Putih tidak? Tidak. Terus yang Anda tahu bisa diceritakan nggak? Di sini tuh ada sosok seperti apa aja, ada apa aja? Sini aja. Ceritakan enggak? Ki. Mau menceritakan atau tidak? Kenapa? Saya takut. Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Stop. Kami masih penasaran dengan cerita tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada makhluk bijak merasuki tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Anda siapa? Saya Buli Kari. Apa Anda peninggal asli di sini? Saya pengikut dari Syekh Belawa yang ternyata adalah murid Ki Amuk Maruf. Syekh Belawa itu siapa? Belawa adalah tokoh yang membuka berbagai tanah desa Belawa. Sudah berapa lama Anda belajar ilmu dengan Syekh Belawa? Sudah lama karena saya asli murid Syekh Marbut. Syekh Marbut itu siapanya? Marbut adalah guru besar saya dari Japura. Berarti hubungannya dengan Syekh Belawa?
Saya dipercaya sama Syekh Belawa untuk melindungi sebuah kitab kanuragan yang sangat luar biasa, di mana isinya terkandung beberapa ilmu yang sangat luar biasa. Seperti apa? Untuk kekayaan, pengasihan, dan juga untuk kekuatan yang sangat luar biasa. Maksudnya Anda belajar ilmu seperti itu? Saya dipercaya sama Syekh Belawa untuk melindungi kitab tersebut dari pengejaran orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab karena akan dipergunakan untuk kejelekan. Sekarang kitab itu masih ada? Saya diperintahkan Syekh Belawa untuk memusnahkan kitab tersebut dan dijadikan sebagai pura-pura. Oh gitu, jadi bukan Al-Quran yang sobekan-sobekan seperti itu. Dan ingat, sampaikan pada semua masyarakat, bukan Al-Quran. Al-Quran utuh kitab Allah dan tidak boleh dirobek. Ada cerita menarik, katanya ketika kura-kura yang putih atau yang apa tadi, nah itu ketika mengambil itu atau apa, itu orang itu akan celaka. Itu benar nggak seperti itu? Tidak. Sekali lagi mintalah kepada Tuhan yang Sang Pencipta alam semesta ini. Terus saya mendengar di sini tempat ada orang yang minta pesugihan di situ. Itu apa, dari golongan mana itu? Kenapa Anda diam saja gitu? Kami bukan diam. Itu sebuah ujian untuk mereka. Kuat tidak iman mereka untuk meminta kepada selain Allah. Biasanya apa aja sih yang mereka minta? Untuk pesugihan, untuk keikhlasan, segala pesugihan. Dan biasanya di sini ada yang mengabulkan nggak, sebangsa jin atau? Banyak. Kemudian benar dikabulkan? Iya. Emang bisa makhluk sebangsa mereka itu mengabulkan? Itu kata saya tadi hanya untuk pengujian iman mereka. Setebal apa iman mereka terhadap Sang Pencipta. Kalau boleh tahu Anda ini golongan apa ya? Saya murid Syekh Belawa. Bangsa? Manusia. Manusia. Bangsa manusia? Tidak mungkin Anda pasti jin yang mengaku-ngaku. Seperti itu. Meskipun sebenarnya mungkin Muslim. Iya, kalau Anda jin Muslim Anda tidak boleh berbohong. Buyanya itu sekarang. Tiba-tiba mediator ini berubah sikap. Hah? Kenapa? Panjang usaha. Kenapa? Kenapa? Taulah, ada nunggu di daerah. Kenapa? Kenapa? Bisa tenangkan diri Anda? Tidak suka kedatangan kami. Sudah mengganggu. Mengganggu kenapa? Kami sudah mengganggu kok. Ngijek daerah saya. Enak mana? Kan tadi saya sudah. Kalau di mana? Tak disangka makhluk ini malah menyerah. Kenapa? Sekarang dia lari menuju danau besar. Tiba-tiba ada makhluk lain yang memasuki dan sekarang kamu Ujang Sobi sedang mengejar karena makhluk itu naik ke atas bukit, bisa dilihat sendiri di belakang saya. Sediam nggak? Allah Akbar. Tarung mana jember? Saya tidak mau tarung. Saya datang baik-baik. Aduh, kesaktian sama saya. Tidak ada yang sakti di dunia ini. Diam. Diam. Kenapa Anda tidak terima dengan kedatangan kami di sini? Agak ranggu banget. Anda boleh ngomong nggak? Enggak. Saya nggak belok-belok. Jangan masuk pemerintah. Ini pesugihan. Jangan pemerintah. Kasihan. Oh, berarti Anda yang mengabulkan. Boleh tahu Anda itu sebangsa apa ya? Apa? Emangnya sebangsa jin bisa mengabulkan permintaan manusia? Ya, sebenarnya. Kenapa? Enggak, saya nggak mau minta sama Anda. Bukan Anda yang mengabulkan. Anda tidak kenal saya Belawa. Sudah nggak ada. Musuh saya. Diam. Keluarin aja. Ya, karena makhluk ini ganas sekali, dia hampir mau menyerang saya dan dia menghancurkan beberapa bambu di sebelah kirinya. Kenapa Anda mengajak-ajak orang untuk menyebutkan Allah? Ada perjanji kuring sebangsa jin. Saya ganggu manusia sampai akhir dia. Ya, urusan mana? Ya, urusan saya untuk meluruskan. Jangan seperti itu. Ya, untuk orang mampu. Terus gimana sejarahnya sebelum ada saya Belawa ini? Anak kuring jadi. Dari mengapa obat tanah jadi? Ada berapa banyak sih makhluk sejenis Anda di sini? Obat. Wujudnya seperti apa? Saya Kenapa sih Anda merasa nyaman di sini? Sini, di pojok coba. Kenapa surat tempat itu kenapa? Surat ayat. Oh, berarti banyak orang yang meminta-minta di sini ya untuk melakukan ritual, untuk mendatangkan Anda. Dan Anda yang mengabulkan. Bagaimana sih Anda mengabulkannya? Kemarin minta pesugihan. Tidak jangka waktu sebulan, 2 bulan,
anjing biasa sararugi. Terus biasanya apa yang mereka kasih? Apa? Oh, yang dimakan apanya berarti? Harusnya gitu. Iya. Tapi memang tidak memenuhi permintaan orang kita. Buktinya Apa? keselobat. Enggak, semua kan Allah. Ya sok dibuktikan. Memang yang dilakukan Syekh Bilawah itu ngapain di sebarkan agama Islam. Terus Anda nggak suka? Bangsa suka tidak. Jelas, kenapa Anda tidak menyangka Syekh Bilawah dulu? Anda tidak berani ya sama Syekh Bilawah. Buktinya Anda dendamnya sekarang. Nah benar, itu kitab itu dibakar, menjadi kura-kura itu benar. Anda tahu nggak ceritanya? Bisa cerita ke kami? Kuring nonton etat kegiatan etat teh. Gimana? Etat sengaja sesepulah etat teh hanya kermunikan abdi nempokkan isi-isi. Apa di dalam isi-isi aya pengasihan, kekuatan, terus aya kanuragan, aya pesugihan. Di mana jalma masyarakat anu dongkap dia dibelakeun ku goreng. Itu tadi kalau dari kitab kunonya itu berubah jadi kura-kura itu Anda bisa ceritakan nggak sih bagaimana prosesnya? Kata hanya sekedar silop. Ada maknanya enggak dari kura-kura itu? Saur arti Sunda nama etat teh. Sarang dia ari cenah kudu jeung yakin nama mereka kuring mereka bahasa malahan. Kalau bela apa artinya? Bela sarang niat. Jadi sebenarnya Anda cuma memanfaatkan situasi di sini. Iya. Berarti Bangsak itu kira indit bang, namun indit bisa kadang kuring di jalan. Apa? Anda mau pergi atau gimana? Kalau keluar Anda jangan ngajak-ngajak orang. Ya? Mau nggak? Saat mediator ini mau keluar, dia berada di posisi di ujung pohon dan di atas tebing dan membahayakan jasad mediator ini. لا يقطعون فيها السماوات والأرض الرحمن لا يملكون منه قصوبا يوم يكون الروح والملائكة فلا يتكلمون إلا من الرحمن وقال ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه إنه عذاب قريب يوم ينظر ويقول dalam tubuh mediator belum mau keluar juga. Akhirnya mediator siuman. Namun satu mediator sudah menunggu. Jangan kemana-mana. Tetap di dua dunia. Kali ini makhluk yang merasuk cukup tenang. Assalamualaikum. Boleh tahu Anda siapa? Ya. Sebentar itu siapa ya? Ada kaitannya dengan Syekh Bilawah? Jadi yang duluan di sini tuh Ki Buyut Embal atau Syekh Bilawah? Bagaimana itu ceritanya? Dan Anda ini? Saya ingin menanyakan tentang kitab kuno yang berubah itu. Anda tahu nggak siapa pembuatnya? Bisa diceritakan ke kami? Betul, sebelum kesini dia sudah bawa kitab itu. Rama menetap di sini. Ada seorang pemuda dari negeri bertahun di sini untuk menghafal mempelajari kitab Jamus langsung pada masa. Apa itu artinya pada masa dan? Untuk menggambarkan dua buku kebajikan. Kebajikan apa? Kesopanan. Ya.
silaturahmi, dan semua yang berhubungan dengan kebagusan, saling mengasihi. Berarti bukan ada pengasihan Kesaktian atau seperti itu. Semua kewajiban, kekuatan, semuanya bersumber dari Sang Di Atas. Kemudian kenapa dihancurkan akhirnya? Bukan dihancurkan, Tetapi tapi pemuda yang dari kota yang berburu karena gagal, dia marah. Bukan marah kepada Kibuyut, untuk dia marah sendiri. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mempelajari kitab itu. Anda tahu siapa pemuda itu? Namanya? Arya dilepah. Jadi itu orang mana sebenarnya? Kenapa dia bisa kesini dan belajar itu? Dia dari Mataram. Kalau Arya itu sebenarnya dia berniat belajar untuk belajar agama atau untuk kesaktian dia sendiri? Semuanya apa yang ada dalam isi kitab itu. Itu kita bikinan manusia ya? Jadi tujuannya apa itu kitab itu? Dibuat Untuk membenarkan akidah manusia. Untuk pelajari saling kasih. apa benar kitab itu dibakar? Bukan kitab itu hanya disoket-soket dan dilempar di barang itu. Dan muncullah Kenapa namanya Jamus Kalimat Syahadat? Yang saya tahu Kalimat Syahadat itu berasal dari 2 kalimat syahadat. Jamus Kalimat Syahadat beda dengan kitab lain Kalimat Syahadat. Bedanya kenapa? Untuk bab dunia dengan bab akhir. Itu hablum minallah dan hablum minallah. Ada pesan. ada pesan yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat di sini? Kalian lihat hewan di situ yang datang ke sini mesti untuk menguji batin kita supaya sabar, tidak untuk mencari kekayaan atau bersekutu dengan bangsa-bangsa yang di sini yang menjerumuskan. Ingat apa yang ingat perjuangan Kibuyut Tol. Perjuangan dalam nanti apa? Menyucikan diri untuk yang di atas dan sombong songkak itu mengembangkan tentang Insya Allah masyarakat di sini nanti pada dengar dan bisa dijalankan. itu tugas kalian. Anda bisa keluar sendiri. Saatnya makhluk ini pamit pergi. Menarik sekali perjalanan kita malam ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil, Kang Ujang? Ya, banyak sekali hikmah yang diambil malam ini. Tadi ada Syekh Belawa yang dengan kitab itu beliau bisa untuk mengajak manusia dan kebenaran dan juga mengajak kebaikan, tidak menyekutukan Allah. Mungkin cara daripada Syekh Belawa membuat kitab itu adalah tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah segala-galanya. Banyak cerita dari makhluk gaib tadi kan mengenai kitab yang berubah jadi kura-kura. Itu bagaimana kebenarannya? Ya, saya Belawa ketika untuk mengamankan kitab yang mereka bawa dan mereka pelajari itu berbagai macam cara. Mungkin agar kitab itu tidak dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab, mungkin mereka melemparkan dengan menjadi kura-kura. Nah, kura-kura di sini adalah menggambarkan bahwasanya manusia itu adalah harus tetap bersabar dan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat di sini? Kalian lihat hewan di situ yang datang ke sini mesti untuk menguji batin kita supaya sabar, tidak untuk mencari kekayaan atau bersekutu dengan bangsa-bangsa yang di sini yang menjerumuskan. Ingat apa yang